Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, tidak terasa kita sudah menginjak materi yang sekian kalinya. Kali ini kita masuk ke bab baru, bab yang ketiga, yang judulnya adalah menjalin hidup penuh manfaat. Caranya bagaimana biar hidup penuh dengan manfaat? Menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Baik, sebelum kita pelajaran, kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa dibuka di materi yang sudah Pak Sani berikan, halaman langsung ke halaman 61. Kita baca Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Nanti anak-anakku setelah dibaca, nanti di kertas tugasnya seperti biasa dituliskan artinya ya. Ini materi kita sangat luar biasa kali ini. Baik, anak-anakku, ada sebuah cerita ya. Seorang penghuni surga. Siapa sih orang ini? Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika para sahabat dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di teras Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berucap, "Wahai sahabatku, akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang ini adalah penghuni surga." Begitu ucapan Rasulullah. Mendengar ucapan tersebut tentu saja membuat para sahabat penasaran.
siapa sih yang akan datang ini, yang akan lewat ini? Kok Nabi mengatakan calon penghuni surga? Apakah dia salah satu para sahabat dari sahabat-sahabat yang luar biasa? Apakah dia ini rajin sholat? Apakah rajin puasa? Atau memiliki amalan yang istimewa? Seperti apakah sosok orang tersebut yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kelak akan menjadi penghuni surga? Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansor sedang lewat. Tampak sekali jenggotnya yang basah karena setelah wudhu, dan tangan kirinya yang membawa sandal. Para sahabat pun bertanya-tanya, kok bisa orang seperti ini kok dikatakan Nabi penghuni surga? Padahal sosoknya biasa-biasa saja. Keesokan harinya, di hari yang kedua, Rasulullah pun berkata lagi, akan datang kepada kalian sosok calon penghuni surga. Namun justru yang muncul lagi adalah laki-laki yang kemarin sama, wajahnya basah setelah habis wudhu, bawa sandal. Para sahabat cuma melihat, mungkin patinya orangnya siapa, biasa-biasa saja, juga bukan termasuk dari golongan sahabat yang terkenal, yang istimewa. Kemudian keesokan harinya, hari yang ketiga, Rasulullah mengatakan lagi seperti yang diucapkan kemarin, akan datang sebentar lagi seorang laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat sangat yakin bahwa sosok laki-laki itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Yang kemarin lagi mungkin ya orang itu tadi selama 3 hari disebutkan Rasulullah bahwasanya orang ini calon masuk surga. Tidak ada satu sahabat pun yang mengetahui alasan kenapa orang tersebut, sahabat tersebut telah akan mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa masuk surga. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang diam-diam membuntuti laki-laki tersebut hingga sampai ke rumahnya. Ini pun didasari rasa ingin tahu apa sih istimewanya orang yang disebutkan Rasulullah calon penghuni surga ini. Bahkan Abdullah bin Amr bin As sempat menginap di rumah sahabat tersebut selama 3 hari berturut-turut. Abdullah bin Amr bin As mengamati setiap ibadahnya, amalannya yang dilakukan setiap hari itu. Akan tetapi sahabat Abdullah tidak menemukan amalan yang istimewa. Ibadahnya biasa saja, bahkan tidak tahajud di malam hari, tidak puasa sunnah, ya biasa-biasa saja. Hanya Abdullah sering mendengar laki-laki ini berzikir dan bertakbir setiap ia terbangun dari tidur. Dan laki-laki itu baru bangun kemudian untuk sholat subuh. Sahabat Abdullah bin Amr bin As
tidak pernah mendengar kecuali ucapan-ucapan yang baik selama 3 hari itu. Jadi ucapannya itu selalu ucapan yang mengandung kebaikan. 3 hari pun berlalu, sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, apakah sebenarnya amal ibadahmu, wahai sahabat yang telah dinas sebagai Rasulullah kelak akan menghuni surga? Apa sih amalan yang kamu miliki ini sebenarnya? Kok kamu ini kok disebut Rasulullah sebagai calon menghuni surga? Laki-laki itu menjawab sambil tersenyum, wahai sahabat Abdullah, aku tidak memiliki amalan ya kecuali yang engkau lihat selama 3 hari ini. Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Amr bin As ya tidak puas. Ya corong yo ngono ae. Namun ketika sahabat Abdullah melangkah untuk meninggalkan rumahnya, pulang, yes ngono ae ngono ya. Lalu laki-laki tersebut berkata, benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Tetapi hanya saja aku tidak pernah berbuat curang. Dengarkan anak-anakku, aku tidak pernah berbuat curang kepada siapapun. Dan aku juga tidak pernah iri ataupun hasud kepada orang lain atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Amr bin As tercengang dan takjub kepadanya. Ia yakin ya, sifat tak pernah iri, sifat tak pernah dengki, dan sifat tak pernah hasud inilah yang menjadikan laki-laki tersebut kelak menjadi calon penghuni surga. Anak-anakku, semoga kita semua selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan jelek ini. Baik, mari kita merenung sedikit. Pernahkah kita semua ini melaksanakan suatu amal ibadah kemudian menunjukkan kepada orang lain, baik melalui WhatsApp, Facebook, ya, media sosial yang lainnya, ataupun bisa jadi secara langsung. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita mendapatkan pujian. Ataukah pernahkah kita ini bersedekah, kemudian kita menghendaki agar sedekah kita itu diumumkan secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid misalnya? Jika kita pernah melakukan tersebut, maka kita perlu hati-hati, karena bisa jadi amalan baik yang kita lakukan tersebut ternyata nanti menjadi amal yang sia-sia. Sebab apa? Sebab amalan baik itu ada unsur sifat sum'ah di dalam hati kita, agar amal baik kita didengar orang lain, dipuji orang lain, agar mereka tahu kalau kita yang berbuat baik. Anak-anakku, kebanyakan manusia itu sangat suka mendapatkan pujian. Hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ingat, hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Di samping itu, berbagai sifat tercela seperti foya-foya, takabur, ya, sombong, hasud, iri, ya, itu semuanya akan dihembuskan oleh setan ke dalam hati manusia. Dengan tujuan apa? Untuk menjerumuskan kita semua ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari
sifat-sifat yang berbahaya, sifat-sifat yang tercela, marilah kita belajar di materi kita ini, kita pahami betul, kita amalkan. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut dan kita bisa beramal dengan ikhlas yang kelak akan kita unduh, akan kita nikmati bersama-sama di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit ini mungkin menjadi ilmu yang manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.